membiayai pulsa atau uang untuk membeli pulsa, semuanya diarahkan ke sekolah untuk menggunakan wifi di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan di sana juga kami siapkan semua tempat cuci tangan, siapkan masker juga, sanitizer dan yang berhubungan dengan itu. Hak-hak asasi anak adalah hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anak, itu pemenuhan terhadap hak asasi anak. Yang belum vaksin, tolong di cross check kesehatannya sehingga kalau kesehatannya sudah stabil, segera vaksin. Selamat datang di podcast KTP Kaki Tanah Papua. Bersama saya Ella, saya akan ditemani oleh dua narasumber saya, Pak Yolis dan Pak Max. Kami akan berbincang-bincang seputar pemenuhan hak anak. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita sadari bahwa anak-anak adalah aset dari masa depan bangsa, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu kita sebagai orang dewasa mempunyai tanggung jawab untuk memupuk masa depan mereka. Salah satunya adalah dengan cara memenuhi hak-hak anak tersebut. Bincang-bincang kita kali ini, saya tidak hanya sendirian, saya akan ditemani oleh dua narasumber kita. Ada Pak Yolis, Pak Max. Ya. Selamat siang Bapak, salam kenal, salam sehat. Selamat siang. Ya. Mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang yang hangat dan menarik, dari Pak Yolis dan Pak Max bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Kita mulai dari Pak Yolis mungkin ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya Yolis, saya dari SD Impres Kaironi. Lalu juga selain sebagai guru, saya juga dengan teman-teman kita termasuk juga pegiat untuk hak-hak anak. Selain literasi juga ada hak-hak anak dan pendidikan. Terima kasih. Ya Pak Yolis, terima kasih. Pak Max. Baik, saya Kepala Sekolah SMA Oikumene Manokwari. Saya baru bertugas di SMA PK Oikumene Manokwari baru 2 tahun. Sebelumnya pindah dari SMA Negeri 1 Mas nih. Demikian. Baik, terima kasih Pak Max. Ya, sebagaimana topik yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan berbincang tentang pemenuhan hak anak ini. Mungkin kita bisa dengar pendapat dari Pak Yolis maupun Pak Max terkait apa saja hak anak. Apa sih hak anak itu? Mungkin dari Pak Yolis atau Pak Max, silakan dijelaskan. Boleh, baik. Hak-hak anak itu adalah hak asasi yang harus diberikan kepada anak-anak. Jadi sebagai orang dewasa kita wajib untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Lalu berkembang lagi apa itu hak-hak anak? Nah, ini memang luas. Artinya banyak sekali secara aturan, undang-undang paling tidak juga fokus untuk memberikan prihatin, maksudnya memberikan perlindungan, memberikan banyak aturan-aturan untuk melindungi anak-anak, seperti hak-hak untuk hidup, misalnya mereka mendapatkan kehidupan yang layak, lalu juga hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk bermain, dan mungkin masih banyak lagi. Jadi pada prinsipnya hak-hak asasi anak adalah hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anak, itu pemenuhan terhadap hak asasi mereka. Mungkin itu menurut saya. Iya, kalau Pak Yolis, hak anak ya itu udah hak asasi anak ya, dan itu harus dipenuhi. Bagaimana Pak Max, dari Bapak sendiri? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Hak-hak anak itu sudah paten, dan anak itu berada di suatu tempat atau negara, berarti itu adalah milik negara. Berada di wilayah satu kota, berarti itu adalah milik provinsi atau kabupaten, dan milik keluarga, dan juga milik orang tua. Maka hak anak harus dilindungi, harus diberikan kesempatan untuk berkembang, baik melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan berkembang sesuai dengan lingkungan yang ada. Tinggal diawasi dan diarahkan sehingga anak itu bisa mendapatkan kebebasan. Iya, jadi intinya dari Bapak berdua itu
anak itu punya hak, Ya. hak seperti hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak di kesehatan, hak Ya. tumbuh kembang, banyak ya. Ya. Dan hak-hak anak itu memang ada dalam aturan ya, memang ada peraturannya untuk harus dipenuhi. Ya. Nah, Bapak berdua sebagai pendidik, tapi juga sebagai orang dewasa ya, kita semua yang peduli terhadap hak-hak anak ini, bagaimana Bapak melihat apakah saat ini hak-hak anak yang sudah kita sebutkan tadi, apakah sudah terpenuhi di tengah keluarga, masyarakat, atau ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak itu? Baik, dari Pak Yolis mungkin? Baik, saya pikir kita jujur saja, Ya. kita jujur bahwa sampai hari ini juga mungkin kita di sekitaran Manokwari, mungkin lebih khususnya, bahwa hak-hak anak itu belum bisa kita pastikan diberikan kepada anak-anak itu dengan baik. Baik itu di keluarga kita ataupun juga mungkin di sekolah. Salah satu contoh mungkin di sekolah, ketika kita lihat ada anak-anak yang mengalami kekurangan disabilitas mungkin, tetapi juga di sekolah belum ada akses yang memberikan layanan untuk mereka bisa mendapatkan haknya. Tempatnya, tempat duduk juga mungkin harus disesuaikan dengan kondisi mereka, lalu toilet juga mungkin harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Walaupun mereka juga mengalami keterbatasan, mereka masih punya hak yang sama. Itu di sekolah misalnya, kita lihat bahwa belum ada. Mungkin ada tapi 1-2, tapi pada umumnya sekolah-sekolah masih sifatnya umum untuk semua anak yang normal. Lalu di keluarga, saya sendiri sebagai orang tua juga terkadang waktu anak-anak untuk bermain, ketika mereka ingin bermain, kita selalu melarang mereka, kita selalu memarahi dalam tanda kutip, tidak boleh main ini, tidak boleh main itu, tanpa memberikan penjelasan yang jelas kepada anak-anak. Ini juga adalah salah satu bagian dari kita tidak memberikan kesempatan anak untuk bermain, karena itu juga diatur dalam salah satu hak-hak anak, termasuk mereka bermain juga bagian dari hak anak. Dengan bermain mereka lalu bisa belajar, mereka bisa mengeksplor apa yang mereka pikirkan, lalu dari situ juga ada pengalaman baru untuk mereka. Jadi saya secara pribadi juga merasa bahwa kita belum bisa memberikan hak-hak itu secara penuh pada anak-anak kita sejauh ini. Mungkin itu dari saya, Bu Angela. Iya, Pak Yolis. Jadi bisa saya simpulkan begini, kita belum bisa memenuhi hak anak itu, salah satunya kita sendiri belum bisa menyiapkan tempat yang ramah anak. Ramah anak dengan memperhatikan sebuah tempat memang harus dilengkapi mungkin juga dengan fasilitas toilet, tempat bermain dan lain-lain yang memang ramah anak ya. Iya. Saya sepakat dengan itu, Pak Yolis. Kalau dari Pak Max? Oke, baik. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan maupun di sekolah, ya kebanyakan tingkat pemahaman itu berbeda-beda. Ada yang sudah pahami itu dengan baik, ada yang setengah memahami itu, dan ada yang sama sekali tidak memahami itu. Sehingga banyak terjadi larangan-larangan yang seharusnya anak itu ikuti sehingga mengalami perkembangan, tetapi selalu orang tua membatasi. Kenapa sampai membatasi? Karena kurang memahami hal-hal seperti itu. Ada yang memahami berarti memberikan ruang sehingga anak itu berkembang terus. Ada yang sedang pemahamannya sedang sehingga memberikan ruang tetapi dibatasi juga. Pemahaman rendah itu sangat dibatasi dan itu sering terjadi. Baik mungkin di Manokwari dan di mana-mana saja itu sering terjadi. Demikian. Iya. Jadi memang pemahaman kita terhadap apa itu hak anak, bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anak itu juga berpengaruh ya untuk pemenuhan hak anak tersebut. Nah, Pak Max, saya ingin sekali mendengar mungkin dari Pak Max sebagai seorang pendidik ya. Bagaimana jika hak-hak anak itu tidak terpenuhi? Apa dampaknya untuk anak-anak mungkin, dan apa dampak lainnya jika berada di lingkungan masyarakat? Hal-hal seperti itu tidak terpenuhi atau hak-haknya tidak terpenuhi, maka biasanya berakibat ke anak itu sendiri. Mungkin semangat belajarnya menurun karena tidak ikuti perkembangan yang ada, karena itu sebab dan akibat yang dilakukan oleh orang tua atau larangan yang dilakukan oleh orang tua, dan banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh orang tua untuk membatasi itu.
sering orang tua berpegang, dan hal itu sering terjadi bahwa orang tua adalah orang tua sehingga selalu membatasi anak, sehingga ruang gerak daripada anak itu sempit dan kadang juga tidak ikuti perkembangan yang lebih luas lagi. Iya, baik. Pak Yolis mungkin bisa ditambahkan. Oke, saya pikir ketika anak-anak itu dibatasi, misalnya dia tidak boleh bermain, apalagi bermain dengan teman, apalagi di situasi pandemi seperti ini, orang tua lalu tidak boleh kemana-mana, cukup di rumah. Sekarang ketika anak di rumah, anak tidak diberikan kebebasan, maka muncullah stres pada anak yang kadang tidak diketahui orang tua. Lalu ini dampak ini akan terus berkembang karena anak pada prinsipnya tidak mendapatkan pemenuhan itu, sehingga ketika dewasa nanti juga menjadi anak yang minder, menjadi anak yang lalu tidak berani untuk berbuat sesuatu karena ketika kecil dia tidak punya kesempatan untuk mengenal lingkungan di luar dirinya sendiri. Misalnya mau main ke tetangga tidak boleh, mau main dengan teman-teman di sekitar lingkungan rumah tidak boleh, maka pada prinsipnya anak itu secara tidak langsung juga dia sedang dibatasi, lalu ketika tumbuh menjadi dewasa juga menjadi pribadi yang takut dan tidak berani untuk berbuat sesuatu yang lebih besar di luar dirinya karena akan berdampak pada psikologisnya. Mungkin itu menurut saya. Iya, karena anak-anak kan penuh daya imajinasi yang tinggi, penuh kreativitas, jadi memang harus diberikan ruang seluas-luasnya dan diberikan kesempatan. Nah, tugas siapa ya? Tugas kita bersama ya, tidak hanya guru di sekolah, pendidik, tapi juga orang tua. Ya, menarik Pak Yolis. Tadi Pak Yolis sudah hubungkan dengan masa sekarang ya, masa pandemi. Ketika berada di masa pandemi, tentu banyak lagi hak-hak anak yang mungkin belum terpenuhi, bahkan tidak terpenuhi. Kita lihat di misalnya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan. Pak Max, bagaimana Bapak melihat ini di masa pandemi ini terhadap pemenuhan hak anak? Ya, pada masa pandemik ini hak pemenuhan anak memang banyak terjadi. Ada yang positif dan ada yang negatif. Ada orang tua yang menanggapi secara baik untuk menunjang anak, dan juga ada orang tua yang tidak menanggapi itu secara baik untuk menunjang hak asasi daripada anak itu sendiri. Nah, kalau kita sudah melangkah ke situ, berarti mungkin melihat ke pendapatan sehari-hari, sehingga mempengaruhi. Kalau ada orang tua yang pendapatannya melebihi dari itu, pasti menanggapinya secara baik, menunjang kebutuhan daripada anak itu. Sedangkan yang setengahnya pasti menanggapinya secara setengah, secara baik tetapi tidak sepenuh. Yang pendapatannya sangat minim pasti menanggapinya tidak secara penuh, pasti menggunakan hak daripada orang tua itu, kekuasaan daripada orang tua itu untuk menekan anak, sehingga hak-hak daripada anak itu sangat ditekan dan tidak muncul. Demikian. Iya. Ini berkaitan dengan pemenuhan hak anak di masa pandemi, mungkin di bidang pendidikan, karena kan dalam 2 tahun terakhir ya, anak-anak belajar dalam jaringan ya, daring. Nah, itu mungkin semakin menambah banyak hak anak yang tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya bisa berdampak pada tingkat kekerasan, putus sekolah bahkan, karena seperti yang tadi Pak Max sampaikan ya, pandemi ini juga turut mempengaruhi segala aspek, termasuk pendapatan banyak yang menurun. Bisa jadi anak-anak itu akan membantu orang tuanya, sehingga yang bisa dinamakan disebut eksploitasi anak, perkawinan usia dini juga itu bisa terjadi. Iya. Kalau Pak Yolis melihatnya bagaimana pemenuhan hak anak di masa pandemi ini? Iya, saya sendiri juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Max, memang pada dasarnya pandemi ini membatasi semua ruang gerak, apapun itu, dan pandemi justru tidak hanya satu sektor tapi semua, ekonomi, sosial, politik, juga termasuk pendidikan yang saat ini kita diskusikan, sehingga anak-anak yang dulunya bermain dengan bebas lalu akhirnya menjadi penuh terbatasan. Mau belajar seperti yang tadi saya bilang, mau belajar dengan teman tidak boleh, mau ke sekolah memang tidak bisa karena situasi pandemi saat ini.
Dan itu yang memang harus kita sebagai orang tua harus bisa memberikan hal-hal yang positif, kalau saya boleh katakan. Jadi walaupun mereka belajar di rumah, tapi paling tidak hak-hak mereka itu bisa kita penuhi. Mungkin tidak maksimal, tapi paling tidak mereka mendapatkan hak itu. Misalnya ketika anak di rumah, belajar di rumah, tapi ada waktu kita beri ruang dia untuk bermain. Entah bermain dengan orang-orang yang mungkin keluarga kita sendiri di sekitar kita yang kita masih bisa kontrol. Lalu ada waktu kita bisa mengajak mereka juga untuk liburan, sekedar mungkin kita ke pantai, walaupun juga situasi begini, ya cukup 1-2 orang saya pikir masih boleh, karena di situ juga anak-anak sedang mendapatkan sesuatu yang baru, imajinasi baru mungkin, semangat-semangat baru. Kalau tidak mereka tentu jenuh. Lalu juga hal lain adalah di saat mereka tidak ke sekolah, semua bersama orang tua di rumah, di saat itulah juga mungkin waktu yang tepat kita berikan mereka banyak hal positif, mengajar mereka misalnya hal-hal yang sifatnya rohani, katakanlah ajak mereka untuk berdoa. Kalau kadang saya seperti itu. Jadi memang betul mereka di rumah, tetapi di rumah itu juga ada hal-hal yang mereka dapat. Tidak hanya sekedar di rumah bermalas-malasan, tidak membantu orang tua apalagi. Mungkin itu. Jadi kita tahu bahwa pandemi sudah membatasi banyak hal, tetapi pandemi ini juga harusnya menjadi sesuatu yang baru untuk orang tua dapat memberikan akses layanan pemenuhan hak-hak anak itu dengan baik di rumah. Itu mungkin tambahan sedikit. Pak Max, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Ya, menarik sekali yang dikatakan oleh Pak Yolis ya. Jadi memang meskipun masa pandemi ini membatasi ruang dan gerak kita, tetapi anak-anak harus memang tetap didampingi ya, dan memang dipenuhi hak-haknya. Saya setuju dengan hak bermain untuk anak-anak ya, karena masa pandemi ini apalagi belajar dalam jaringan membuat anak-anak juga stres ya Pak. Pak Max, selama masa pandemi ini bagaimana proses belajar mengajar di sekolah Bapak? Proses belajar mengajar di sekolah saya dapat berjalan dengan lancar, karena di sana saya himbau untuk yang tidak mempunyai pulsa atau uang untuk membeli pulsa, semuanya diarahkan ke sekolah untuk menggunakan wifi di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan di sana juga kami siapkan semua tempat cuci tangan, siapkan masker juga, sanitizer dan yang berhubungan dengan itu, sehingga siswa sampai di sekolah diberikan ruang untuk bisa belajar, tetapi pengaturan jaraknya harus dijaga. Dan juga di sana ada guru yang mengawasi, kontrol, sehingga jangan sampai terjadi kelalaian. Kalau sudah terjadi kelalaian, berarti akan terjadi kefatalan di sekolah. Dan itu yang terjadi, sehingga hampir di sekolah saya pengawasannya ketat dan juga sering dikontrol dari pengawas dari dinas, sehingga hal itu kami sangat jaga sehingga tidak ada kelalaian yang terjadi. Demikian. Berarti di sekolah Bapak selama masa pandemi ini ada yang belajar daring dan luringnya? Atau semuanya daring, tapi kami buka ruang juga. Bagi yang seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kalau tidak punya pulsa, dan itu kami umumkan lewat wali kelas, lewat guru-guru, bahwa siswa yang tidak punya pulsa segera menggunakan wifi sekolah, dan itu dibuka bebas. Berarti sekolah Pak Max juga sudah turut mengusahakan ya upaya untuk memenuhi hak anak di pendidikan ya. Pak Max dan Pak Yolis, apa harapan dari Bapak berdua terkait dengan pemenuhan hak anak ini? Mungkin harapannya kepada orang tua atau semua pihak yang peduli dan pemerhati dunia anak. Mungkin dari Pak Max dulu. Harapan saya, situasi pandemik yang ada ini menjadi ajang sehingga orang tua lebih mampu untuk melihat kondisi yang ada, sehingga anak tidak terlalu dibatasi, tetapi memberikan ruang gerak yang luas. Kemudian orang tua mengarahkan, sehingga anak itu bisa bergaul dan ikuti perkembangan
zaman yang ada. Berarti bukan penyakit COVID ini kemudian semuanya terhenti, tetapi kita berusaha untuk cerdas melihat kondisi yang ada untuk lebih maju lagi. Demikian. Ya, baik. Pak Yolis? Oke, saya sedikit mengajak mungkin Ya. untuk para orang tua, mari kita juga mengetahui lebih banyak tentang hak-hak anak itu. Kenapa? Karena dengan kita tahu, lalu kita bisa mampu untuk memberikan itu. Mungkin empat dasar hak dasar yang mungkin kita tahu sederhana, misalnya hak hidup yang layak. Kadang kita tidak sadar, misalnya ketika malam kita membacakan dongeng sebelum anak tidur, itu juga dengan sendirinya kita lalu juga memberikan satu dua hal baik di saat anak itu dalam tahap-tahap tumbuh kembangnya. Atau juga mungkin hal-hal lain ketika pemenuhan hak untuk tumbuh berkembang, kita berikan dia makanan yang sehat, susu, itu juga penting untuk kehidupan anak dan masa depannya. Lalu juga ada hak yang ketiga, hak mungkin untuk berbicara, itu juga penting. Kadang di rumah kita tidak memberi ruang anak. Apa-apa kita lalu merasa bahwa anak-anak itu tidak perlu karena mereka masih kecil. Padahal ini juga melatih mereka juga untuk sikap berbicara, juga beberapa hal penting, motorik halus mereka juga bekerja untuk tumbuh kembang mereka. Juga hak untuk pendidikan. Pendidikan ini kan tidak harus pendidikan di sekolah, tetapi perilaku sebagai orang tua menunjukkan banyak hal yang akan diikuti oleh anak-anak. Jadi mungkin hal-hal dasar ini saya mengajak kita orang tua tahu dulu, lalu kita dapat memberikan itu kepada anak-anak sehingga anak-anak juga boleh mendapatkan hak-hak mereka, karena dengan demikian juga akan mempengaruhi tumbuh kembang masa depan mereka nanti. Mungkin itu dari saya, Bu Angela. Iya. Pak Yolis, Pak Max, menarik sekali ya perbincangan kita, apalagi mengenai hak anak ini ya, merupakan topik yang sangat menarik. Dan seperti yang telah kita bincangkan tadi, bahwa hak anak adalah hak asasi anak yang wajib diterima oleh anak-anak itu. Dan sebagai orang dewasa yang telah menghadirkan manusia lain ke bumi, yaitu anak-anak, memang kita berkewajiban ya dan bertanggung jawab untuk tumbuh kembang mereka, terutama untuk memenuhi hak-hak mereka seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Max dan Pak Yolis. Jika hak-hak anak itu dapat dipenuhi dengan baik, mereka akan bisa mengambil bagian ya dalam pembangunan manusia, bangsa dan negaranya, juga bagi diri mereka sendiri. Jangan batasi anak-anak untuk beraktivitas, berkreativitas. Kita harus dukung anak-anak dengan memenuhi hak-haknya, tapi juga menyediakan ruang dan fasilitas ya untuk pemenuhan hak-hak anak. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, dan Pak Yolis, Pak Max, terima kasih sudah hadir di podcast KTP. Sampai jumpa lagi di podcast Kaki Tanah Papua selanjutnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yolis dan Pak Max, terima kasih sudah hadir di sini, sudah berbagi pengalamannya. Kita akan berjumpa lagi di podcast Kaki Tanah Papua selanjutnya. Bye. Oke, untuk Bapak, Mama, adik, kakak, dong semua, pandemi ini belum berakhir. Kita perlu menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh lengah. Mari kita disiplin jalankan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Semoga dengan mematuhi 5M, kita bisa terhindar dari pandemi ini, virus COVID-19, kita bisa juga sehat, menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Demikian himbauan saya. Sekian dan terima kasih. Baik untuk siswa-siswa saya di SMA IPK Oigomene, nanti pada tanggal 8 atau 10 masuk, jangan lupa 5M, yaitu 1, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan,
Dan khusus untuk orang tua murid, tolong ingatkan siswa-siswi pada saat masuk sekolah 5M harus selalu diingatkan sehingga anak-anak tidak lupa dan selalu terjaga dari COVID-19. Dan juga untuk semua warga Provinsi Papua Barat dan khususnya pada Kabupaten Manokwari. Demikian. Untuk Dewan Guru di SMA IPK Ikumen Manokwari yang sudah vaksin tolong dijaga kesehatannya, dan yang belum vaksin tolong di cross check kesehatannya sehingga kalau kesehatannya sudah stabil segera vaksin sambil menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Tatap muka terbatas, maka kita pasti tatap muka terbatas, dan kalau dihimbau untuk tetap daring, maka kita daring sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan. Demikian.